Masih membahas mengenai pemupukan sistem organik jadam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu produk dari jadam, yaitu JMS. Seperti biasa, saya ingatkan lagi, di sini saya bukan seorang praktisi di bidang pertanian ataupun sebagai petani, tapi hanya penghobi tanam-menanam. Jadi, setiap materi yang saya sampaikan tidak akan secara detail dijelaskan, tapi saya menyampaikan berdasarkan pemahaman yang saya pelajari sendiri dan tentunya dari pengalaman selama ini. JMS singkatan dari Jadam Mikroorganisme Solution, merupakan produk dari jadam berupa larutan pembenah tanah. Fungsi JMS sebagai penggembur atau menyuburkan kandungan. Maksudnya menyuburkan tanah, di mana tanah yang dihasilkan kaya akan unsur mikroorganisme, karena dalam larutan JMS terdapat jutaan lapangan pekerjaan. Maaf, salah lagi. Maksudnya jutaan mikroba yang hidup, tentunya sangat baik untuk kesuburan tanah dan juga tanaman yang nantinya kita tanami. Pertanyaannya, dari mana JMS bisa terdapat banyak mikroba? Karena kalau banyak masalah itu kalian. Ya, karena bahan utama yang digunakan adalah leaf mold. Apa itu leaf mold? Tonton aja videonya pada pembahasan sebelumnya. Link ada di atas pojok layar Anda sekarang atau pada deskripsi video. Bahan utama dalam pembuatan JMS adalah leaf mold, karena mikroba hidup di dalam ruang rindu yang mengharap si dia padahal dia sudah ada yang punya. Ya, karena mikroba hidup di dalam leaf mold. Bahan yang kedua yaitu kentang. Kentang mengandung banyak karbohidrat, karena karbohidrat merupakan makanan bagi mikroba. Dan kentang adalah penghasil karbohidrat tertinggi di antara yang lain. Kalau tidak ada kentang, bisa juga menggunakan bahan lain yang tentunya mengandung tinggi karbohidrat. Contohnya, makan Indomie sama nasi. Maksudnya nasi atau umbi-umbian mengandung juga banyak karbohidrat. Bahan selanjutnya yaitu garam krosok sebagai booster bagi kawanan mikroba. Dan yang terakhir tidak kalah penting dari leaf mold adalah air lunak. Sekarang kita praktek cara meracik bahan-bahan yang sudah dijelaskan tadi menjadi larutan JMS untuk pembenahan tanah. Pertama, kita sediakan wadah atau ember. Kali ini saya menggunakan ember berkapasitas sekitar 10 liter. Isi penuh ember menggunakan air lunak atau air ber-pH dan tingkat kesadaran rendah. Lalu kita siapkan 2 buah kentang kecil untuk kita rebus. Sekiranya kentang sudah empuk, kemudian kita blender. Tahap selanjutnya, siapkan leaf mold. Saya gunakan tanah di bahan pohon bambu. Jangan banyak-banyak, cukup segenggam tangan saja. Lalu kita masukkan ke dalam ember berisi air lunak. Setelah itu masukkan kentang yang tadi sudah di blender. Bahan selanjutnya, tambahkan garam krosok. Gunakan sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Cukup seujung sendok saja. Terakhir, kita tutup rapat ember. Di sini karena tutup ember saya belah, saya gunakan plastik untuk menutup ember. Jangan lupa tutup rapat-rapat dan simpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung agar mikroba berkembang biak dengan baik.
Sampai kapan JMS kita diamkan atau berapa lama proses fermentasinya? Waktu maksimal fermentasi menurut Jadam adalah 3 hari karena masa puncak berkembang biak mikroba selama 3 hari. Setelah 3 hari, JMS beralih fungsi menjadi JLF atau larutan pupuk. Kalau saya ambil tengah-tengah masa fermentasi yaitu sekitar 48 jam atau 2 hari. Bagaimana ciri JMS berada dalam masa puncak perkembangbiakannya mikroba? Masa puncak perkembangbiakan mikroba bisa dilihat dengan ciri munculnya banyak gelembung atau busa pada permukaan JMS. Jika jumlah gelembung berkurang, berarti sudah habis masa puncak atau masa kadaluarsa JMS. JMS saya sudah 48 jam. Berarti waktunya untuk aplikasi JMS. Bisa dilihat gelembung atau busa sudah banyak. Jadi langsung saja kita lakukan pengenceran ke dalam ember berisi air lunak sekitar 10 liter. Campurkan cukup 1 gayung sekitar 400 ml ke dalam air lunak. Setelah itu kita aduk, lalu kita kocor ke tanaman. Tapi perlu diingat, pengocoran jangan sampai terkena langsung daun, nanti bisa layu, apalagi jika kepekatan JMS terlalu banyak. Bisa langsung koit alias mati tanamannya. Untuk lahan yang belum terdapat tanaman, dalam pengaplikasian tidak perlu dilakukan pengenceran. Langsung saja kocor JMS murni ke bidang tanah. Lakukan pengaplikasian JMS minimal seminggu sekali agar kesuburan tanah terjaga dan tanaman sehat dari jamur yang menginfeksi perakaran tanaman. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai JMS. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, silahkan gunakan kolom komentar untuk mengklarifikasi kekeliruan penyampaian materi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.